kuliah. Ah, mudah-mudahan Bisa. kalau bisa ya, kita mulai memulai beton kuliah gitu ya. Oh, itu soalan sangat sulit diterangkan. Ring ya, itu masih tidak jelas. Lagi saya bukan apa untuk di diploma pendidikan anaknya itu orang yang profesional ajarkan bahwa kalau saya memberikan tugas itu lakukan ya. Dan nantinya ini konsisten saya di hasil yang prima. Jadi kalau seperti yang lalu itu ada ngerjakan tugas gambarnya nggak karu-karuan sebagainya, ya mohon maaf tidak saya periksa, saya kasih nilai 0. Jadi yang ngerjakan di rumah itu artinya bisa lebih konsentrasi untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan berlatih menjawab soal itu engine bertanggung jawab dan profesional. Nah itulah yang saya kehendaki. Jadi harapan saya itu supaya kita tidak lalu hanya sekedar menjadi mahasiswa lulus tapi tidak tahu apa-apa, karena sebenarnya yang namanya struktur beton atau konstruksi beton ini persoalan yang sangat sulit. Saya sendiri, pengalaman saya mengajar sejak tahun 78 sampai sekarang pada bidang yang sama itu melihat bahwa semakin lama mahasiswa semakin tidak memahami, apalagi peraturan yang baru ini semakin banyak dan semakin complicated. Jadi harapan saya Anda harus lebih proaktif ya. Jangan sampai Anda menjadi seorang engineer tapi justru menjadi pembunuh bagi masyarakat di lingkungan Anda karena Anda tidak menguasai persoalan yang Anda pelajari itu. Baik, jadi ini saya akan mulai dengan kuliah yang kedua. Ya. Saya akan mulai dengan materi yang mungkin sebenarnya ini bukan materi untuk saya, ini materi untuk Pak Fatih dan Pak Edi Kurniadi. Tapi menurut saya beliau berdua itu mengajarnya, maaf ini saya ngomong apa adanya, itu tidak memberikan suatu filosofi sehingga pada waktu saya bertanya itu pada mahasiswa itu sebagian besar mahasiswa nggak tahu. Jadi nanti akan saya cek juga nanti benar enggak ini. Nah ini saya coba untuk menjelaskan lebih detail, sedikit lebih detail kepada mekanika. Jadi kalau kita bicara momen ya, momen itu ada macam-macam ya. Mungkin kalau dulu kuliah mekanika teknik atau mekanika struktur nggak pernah dijelaskan seperti ini. Yang pertama adalah, maaf Pak, ya. Ini suaranya tidak muncul Pak. Suara tidak muncul? Saya muncul Pak. Waduh. Muncul Pak, itu mungkin di Mbak Kartika yang kurang. Ya mungkin menurut saya ya. Kalau saya sebenarnya ya itu coba nanti. Ya tapi nggak apa-apa, boleh lah bertanya begitu kan, nanti coba dicek dengan yang lainnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi momen putar, ada momen putar. Momen putar itu seperti apa toh? Ini seperti ini. Kita punya batang,
Anda tahu genjotan sepeda itu ya seperti itu. Nah, ini muter ini. Selama tidak ada hambatan, maka batang ini tidak mengalami apa-apa. Dia muter terus sampai saat matinya. Gitu ya. Ini namanya momen putar. Kalau kita ini dulu pernah kita pelajari di SMU dulu, di SMA ya. Nah, ini ada P seperti ini skemanya sehingga menjadi muter ke sana, ini muter ke sini ya. Jadi itu menjadi putarannya P kali 2A. Jadi putarannya segitu. Nah, ini yang disebut dengan momen putar. Anda harus membedakan namanya nanti apakah di teknik sipil ini tuh yang Mas Beton belajar momen putar. Justru tidak kita pelajari, tapi harus kita pahami bahwa ada momen putar namanya. Pada poros bekerja momen putar M sedangkan batang tidak mengalami pelenturan sama sekali ya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Yang kedua momen lentur. Nah, mungkin ini momen lentur dulu menjelaskannya juga saya nggak tahu, tapi sebagian besar saya lihat mahasiswa tidak paham di sini. Kalau sebagian besar atau hampir semua masih tidak paham di sini, berarti yang salah yang ngajar gitu loh. Kalau saya gitu aja, sampel gitu. Ya, mungkin Bu Ika kalau ikut di situ, kalau sampai mahasiswa semuanya salah yang ngajar ya Bu Ika ya. Jadi bukan yang jangan salahkan mahasiswanya gitu, salahkan yang mengajarnya. Kalau beton pun nggak ngerti semua seluruh mahasiswa ya itu berarti yang salah dosennya, jauh gitu. Ya, saya selalu melihat mengevaluasi seperti itu. Nah ini momen lentur itu begini arahnya. Nah Anda lihat ya, saya ulang seperti ini. Gaya ke sana dia melentur. Nah ini melentur. Di sini ada batangnya tertekan, di sini tertarik. Nah, ini momen lentur namanya. Bagaimana memahaminya? Lihat ini momennya ke sana, ini momennya ke situ. Kalau tadi kan searah, ini berlawanan arah. Maka terjadilah momen lentur seperti ini. Ini disebut dengan momen lentur. Momen lentur di situ. Jadi batang tertahan pada porosnya karena pada poros bekerja putar yang sama besar berlawanan arah. Jadi momen pada poros sama dengan nol. Jadi porosnya sendiri tidak menerima apa-apa. Tapi di poros barang mengalami pelenturan sebesar P dikalikan dengan A seperti yang gambar tadi. Baik. Sekarang ada momen jepit. Nah ini, kalau ini saya yakin ini Pak Teguh pasti sudah menjelaskan. Karena kalau Pak Teguh itu satu ilmunya dengan saya itu knowledge-nya sama ya. Momen jepit itu seperti apa? Kalau kita ada batang seperti ini, kemudian kita cepet di situ kita kekang sampai kenceng sampai berhenti, kemudian kita kerjakan gaya. Nah, ini di sini ada momen ini. Ini kalau kita lihat di sini, ini tepi bawahnya dia tarik, di sini tekan, di sini dia tekan, di sini tarik. Berapa besarnya momen jepit itu? Ya sama dengan tadi. Kalau dilihat, seperti ini kalau digambarkan. Momennya searah, tetapi karena ada jepitan di sini, maka terjadilah pelenturan pada batang. Ya, jadi di sini batangnya melentur. Kita lihat, putaran batang di poros oleh kekencangan baut, ada poros bekerja momen putar. Nanti kalau di struktur baja pasti Pak Teguh menjelaskan ini juga. Nah inilah konsep-konsep dasar yang harus dikuasai. Karena beton tanpa pemahaman mekanika yang baik, itu tidak akan pernah bisa mencapai pada sasaran. Jadi pelajaran mekanika struktur itu bukannya tidak ada inovasi, tapi sebenarnya kalau kita belajar mengenai filosofi, inovasi itu bisa dikembangkan dengan berbagai macam cara. Tapi kalau menganggap mekanika struktur itu sudah ilmu dasar, tidak perlu ada inovasi, itu salah, itu pembelajarannya akan lebih maju. Ya. Jadi di situ tanya. Nah sekarang saya akan membicarakan mengenai momen lentur. Momen lentur apa tuh sebenarnya? Tadi sudah kita gambarkan di sana, tapi pengertian yang paling sederhana adalah momen yang proyeksi vektornya searah suhu batang, yang menyebabkan batang melengkung atau melentur. Ini pengertian dasarnya itu. Jadi kalau ada benda seperti ini, kemudian kita putar di sana, ini melentur ya. Melentur seperti itu. Ini namanya terjadi momen lentur ya. Ciri khasnya itu adalah ada bagian yang ketarik, gitu. Kalau kita mungkin ini sudah ada kulit. Kalau potong di sana, itu ada penampang bentuknya seperti ini. Dan kalau kita lihat dari sini, ini ada bagian yang tertekan, di sana tertarik. Ini C, ini T. Nah, dengan akan menimbulkan
dikalikan Z. Nah, ini yang terjadi pada momen lentur di situ. Nah, ini menurut saya ini menjadi inti dasar dari pemahaman baja struktur kayu ini penting. Jadi, satu yang hanya sekedar lulus kuliah, tidak, itu justru yang mendasari dari semua. Semua ilmu itu didasari dari situ. Untuk ilmu teknik sipil ya. Ini kalau kita potong di situ, kita sudah pernah menghitung dulu kalau Pak Fatih, Pak Edi ngajarkan ada gaya lintang sekian, ada momen sekian. Nah ini momen lentur tadi. Tetapi bisa juga terjadinya karena diberi beban. Nah, beban dia melengkung. Ya, terjadi lagi sama ini sini tarik ya, sana tekan. Sama seperti itu. Ini juga akan menghasilkan suatu momen juga kalau kita lihat seperti ini SFD. Jadi bukan berarti SFD BMD itu tidak ada gunanya. Kalau sampai mahasiswa menganggap bahwa itu sekedar untuk lulus kuliah, yang salah yang ngajar. Karena ini penting, ini justru intisarinya kalau tanpa informasi mengenai dua hal ini, tentu saja hal yang lain, tapi dua hal pokok ini, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam struktur beton. Kesalahan-kesalahan yang terjadi itu karena ini, ya. Karena hal-hal semacam ini nih menjadi kesalahan dalam struktur. Jadi contohnya gini aja lah, orang mau ngecor, casingnya udah dipasang, tapi dia nggak bisa ngitung kekuatan backcastingnya, nggak tahu beban yang bekerja, nggak tahu cara akibatnya terhadap bahan backcasting, ya percuma. Maka di situ, jadi jangan hanya dalam perencanaan, saya dalam pelaksanaan itu penting. Contoh sederhana saja lah, orang hanya mau masang tower crane, berapa beban maksimum yang bisa dipikul itu juga harus paham dan kondisi-kondisi mekanika seperti ini. Ya, jadi kalau Anda nanti misalnya suatu saat ada proyek untuk steel erection, ya itu Anda harus paham betul soal mekanika. Kalau gagal udah bisa ambruk semua crane gitu nanti. Ya, jadi seperti ini. Kalau kita lihat, kita potong batangnya, ini ada momen, ya tadi saya katakan momen lentur tadi kan. Melentur tadi momennya berlawanan arah tapi besaran sama ya. Di sini ada gaya lintang seperti ini, ada momen ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah gaya lintang pada diagram seperti ini momen lenturnya diagram seperti ini. Nah ini yang kita pakai mendesain beton. Mendesain atau mengevaluasi kekuatan beton. Inilah sebenarnya intinya tuh di sini. Ini adalah inti pokoknya. Struktur. Baik baja maupun beton, ya di situ itu inti. Kalau kita tidak paham ini ya wassalam sudah. Artinya kita sudah betul-betul kan nggak tahu apa-apa. Nah, baik sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya tunggu ya. Karena ini yang paling dasar, ini paling dasar sekali. Silakan Anda mau bertanya. Baik, kalau tidak ada saya teruskan. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan pemahaman atau mempelajari tentang analisis penampang beton yang menerima lentur murni. Ada kalimat dengan baja tulangan tunggal. Maksudnya seperti apa ya? Saya akan coba saya apa namanya? Saya pindah ke web. Saya mau coba ke whiteboard dulu biar ada penjelasan yang lebih jelas ya. Jadi seperti yang saya terangkan yang lalu, kita ini kan kalau ada beton ini ya, dan ada tulangan di dalamnya. Tulangan di sini misalnya. Ini kita pasang di daerah tarik dan tekan misalnya. Tarik ya. Waktu ada beban, misalnya di sini ada beban.
beban itu atau beratnya sendiri, dia akan melengkung. Melengkung, atau kalau kita lihat tadi menurut diagram gaya lintang tadi itu, dan momen. Momen maksimum terjadi di sini. Tapi gaya geser maksimum terjadi di sini. Sehingga ini adalah tempat untuk mendesain geser, ini tempat untuk mendesain momen. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat penampang, kebetulan ini dari A sampai B misalnya sama, biasanya kita akan coba kita potong begitu di sini misalnya. Maka di situ kalau kita lihat ada tergambar sebuah bentuk seperti ini. Hanya ini ada tulangan misalnya. Nah, tulangan ini kita sudah punya kesepakatan kemarin bahwa kalau misalnya di daerah tarik itu tidak ada tulangan, tidak ada beton. Jadi kita anggap diasumsikan seperti ini. Diasumsikan seperti ini. Ini seperti anggapan-anggapan yang kemarin saya jelaskan di awal itu. Ini daerah tekan. Dan ini akan menyebabkan adanya suatu, kalau kita lihat penampang di sini, kalau kita lihat dari samping ini ada daerah ditekan, di sini ada daerah yang ketarik, ini tekan, ini tarik. Nah, lengannya besarnya Z. Maka dia akan menimbulkan momen sebesar Mn yang nilainya adalah C dikalikan Z atau T dikalikan Z. Karena apa? Karena dalam dua ini C harus sama dengan T. Kalau tidak nanti dia bergeser kemana-mana. Jadi ini yang disebut dengan momen nominal yang bisa dipikul oleh batang tadi. Nah, jika momen nominal ini kurang dari maksimumnya, maka ini beton ini tidak aman. Tapi kalau ini lebih besar dari maksimum, ini aman. Nah, dalam struktur kita harus melihat dulu, oh ini kekuatan dia sebenarnya berapa, lalu berapa P maksimum yang bisa dikerjakan supaya tidak roboh bangunan ini, misalnya seperti itu. Nah, ini intinya kita akan mempelajari beton itu di situ. Jadi kita cari coba berapa kapasitas nominal dari penampang ini, kemudian dibandingkan dengan kondisi aktualnya, apakah dengan beban yang bekerja dia aman atau tidak. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menghitung MN ini. Ya. Kemarin sudah ada suatu, ya, sampai sini, ini mungkin kalau ada yang mau tanya dulu, ini inti kita pelajari hari ini adalah materi ini. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Oh ya, yang Z ini itu tinggi dari tengah-tengahnya yang daerah. Jadi, ya. Gimana, Pak? Ya, betul. Z. Jadi lengan momen. Ya, lengan momen. Jadi tadi kan kalau di dalam ilustrasi saya tadi kan ada P, ada A tadi. Ini Z ini A-nya tadi, itu lengan momennya. Jadi dua gaya yang bersama besarnya berlawanan arah dengan lengan tertentu akan menimbulkan momen. Itu prinsipnya itu. Ya. Sampai di situ dulu jawabannya. Jelas belum? Oh ya. Jadi kalau nyarinya nanti gampang, tapi pengertiannya itu dulu. Pengertian. Oh ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi silakan ya. Nah. Baik, sekarang kalau tidak ada, saya akan kembali kepada materi materi yang ini. Ya, oke. Nah, dengan baja tulangan tunggal itu artinya apa? Artinya kita memasang tulangan di sini seperti yang saya gambarkan tadi di dalam whiteboard tadi. Ya. Nah, di sini bagaimana kita mencari kapasitasnya? Termasuk tadi yang menanyakan Z itu bagaimana, itu nanti sini jawabannya di sini. Nah, ini kita sebut sebagai lebar dari penampang ini. Kebetulan penampangnya persegi, B ini adalah tinggi, sedangkan D ini adalah tinggi efektif, yaitu diukur dari sini sampai ke pusat berat tulangan. Karena seperti apa saya katakan tadi bahwa beton di daerah tarik itu dianggap tidak memberikan kontribusi apa-apa atau dianggap tidak ada. Ya. Maka kalau kita lihat, kita perkirakan dulu. Diperkirakan. Karena kita belum tahu ya. Karena belum tahu maka kita perkirakan dulu.
diperkirakan tinggi garis netral itu adalah YU terhadap tulangan baja tulangan tarik alih. Jadi diperkirakan YU-nya sekian. Diperkirakan. Kita tidak tahu berapa besarnya YU. Ya. Kita memperkirakan. Dari situ kita sudah tahu bahwa di sini kemarin dia adalah 0,003 lalu garis netral di situ, maka di sini menyesuaikan S-nya. Karena yang kompatibilitas regangan yang saya terangkan kemarin itu adalah di sini selalu 0,003. Ya. Lalu dari situ kita akan melakukan asumsi. Nah, kita kemarin sudah melihat bahwa ada stress block yang bentuknya seperti ini, tapi kita sederhanakan menjadi kotak ini, menjadi kotak begini. Ini adalah 0,85. Jadinya 0,85 dikalikan dengan Fg prime atau kuat tekan betonnya. Itu sering saya sembunyikan dengan nama inilah. Ini untuk ini tidak ada di SNI, tapi saya menyederhanakan dengan ini. Jadi kalau saya bilang F double aksen C itu artinya adalah 0,85 kalikan Fg aksen di sini ya. Kenapa dengan ini? Biar menyederhanakan cara perhitungan saja. Nah, lalu dari sini tinggi stress block A itu adalah kita tahu bahwa A sama dengan beta dikalikan dengan YU. Beta dikalikan YU. Sehingga CC. Nah, kalau kita kenapa CC bisa ketemu ini? Jadi kalau kita lihat itu seolah-olah ya. Kita bicara seolah-olah ada sebuah stress block. Seperti ini. Ini adalah F double aksen C. F double aksen C. Ya. Di sini adalah A. Ini adalah B. Sehingga besarannya adalah CC itu adalah volume dari ini yaitu A kali B dikalikan aksen C. Ini akan menjadikan satu tekanan sebesar CC ini. Jadi ini dengan permisalan yang kita punya tadi ini, kita punya CC sebesar ini. Ini dari permisalan yang kita punya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini mau Bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu silakan. Kan yang F double aksen C itu pasti 0,85 F aksen C atau menyesuaikan dari F aksen C-nya itu, Pak. Ya. Semisal F aksen lagi SNI ya. Di SNI ada ya. Itu. Jadi selalu kalau kita menggunakan stress block untuk bukan untuk balok tinggi, itu FC-nya 0,85 F aksen C. Itu selalu. Itu di SNI ada itu. Oh, dibaca gitu. Lagi ya SNI-nya ya. Oh iya, Pak. Baik. Ya, menjawab sudah terjawab belum? Nah, sudah lagi Pak. Silakan. Silakan. Ya. Nah, saya live dulu di sini. Ini apa? Saya tutup dulu. Ya. Saya coba untuk kembali ke share ke ini whiteboard ya. Saya akan share ke whiteboard untuk saya tunjukkan di sini. Nah, jadi begini. Tadi kita memisalkan tinggi stress blocknya itu A atau garis netral YU atau tinggi stress blocknya seperti ini. Ini kita permisalkan ini adalah sama dengan A. Ya. Di sini adalah F aksen C ini, F double aksen C atau yang ini 0,85 F aksen C ya. Kalau kita mau misalkan YU ya boleh ya. A ini kan sama dengan beta dikalikan YU. Nah, betanya ini tergantung dari mutu beton. Nah, lalu di sini ada CC. Itu besarnya adalah sama dengan, kalau kita hitung. Sama dengan A dikalikan F double aksen C selebar B ke sana. B-nya tegak lurus bidang gambar. Atau ini sama dengan AB dikalikan F double aksen C. Ini CC di situ. Nah, kemudian di bawah
ini kita punya namanya TS. Nah, TS ini adalah AS dikalikan dengan FY. Karena tadi kita lihat dari kondisi regangan tadi, kompatibilitas regangan tadi, ya. Oh, di sini 0,003, maka di sini epsilon S-nya itu sudah lebih besar dari epsilon Y. Karena lebih besar dari epsilon Y, maka ini sama dengan FY. Ini ada di aturan yang kuliah yang lalu. Ya. Nah, sekarang persoalannya adalah CC ini harus sama dengan TS. Kalau tidak, nanti baloknya tidak stabil. Kok CC-nya terlalu besar, dia nggak stabil nanti. Ini kalau menurut logikanya seperti itu. Termasuk juga TS-nya nanti. Maka ini supaya seimbang, ini adalah syarat keseimbangan. Nah, karena ini misalnya TS ini sudah sekian, maka dengan demikian kita mempunyai persamaan AB dikalikan ini itu sama dengan AS dikalikan FY. Nah, kebetulan ini given, ini known. Jadi kita sudah tahu angka ini. Sudah tahu angka ini, kita tahu juga B, kita tahu juga FT. Jadi kalau begitu, lalu bagaimana? Kalau begitu, kita lihat bahwa A yang memenuhi syarat, ya A yang memenuhi syarat itu sama dengan ini tadi. AS dikalikan FY dibagi dengan B dikalikan FW. Nah, kalau A sudah ketemu, kita bawa ke sana. YU sama dengan YU sama dengan A dibagi dengan beta. Lalu bisa kita cari epsilon S-nya berapa. Kalau dicek epsilon S, ternyata epsilon S-nya leleh, betul. Nah, berarti sudah benar. Kalau belum, kita coba lagi dengan A yang lain. Ini kira-kira seperti ini langkah yang kita tempuh. Ya. Sehingga kita sebenarnya intinya dari struktur beton untuk analisis penampang lentur itu hanya mencari nilai A. Ini intinya. Jadi mencari atau menghitung, mencari nilai A yang memenuhi syarat keseimbangan internal. Nah, internal ini keseimbangan internal itu. Nah, ini aja sebenarnya. Nah, baik, kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Kira-kira seperti itu. Nah, ini silakan dipahami dulu, dipelajari apa dicermati dulu. Cermati sambil nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Definisi dari A kecil itu apa, Pak? A kecil itu tinggi stres blok. Nah, itu kan kemarin di kuliah sudah ada, di kuliah pertama. Oh iya. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Silakan. Kalau mau tanya langsung aja. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya agak kurang tahu itu lambang-lambang seperti TS dan FG itu. TS itu kayak gaya itu nggak sih Pak itu, Pak? Gimana? Lambang. Itu TS itu definisinya itu seperti gaya atau gimana ya, Pak? Oh, Anda coba dibaca SNI-nya, Mas. Dibaca SNI-nya. Baik, Pak. Di SNI ada semua itu. Ya. Iya, Pak. Anda nanya saya FY itu apa? Ya, FY itu kuat leleh baja tulangan. F aksen C itu apa? Kuat tekan beton. Gitu? Apalagi A itu tinggi stres blok. Ini ada semua di SNI ini. Coba dibaca SNI-nya. Ya.
Ini kalau saya seperti AS itu apa? Itu aja di SNI itu. Di dalam kuliah saya ini juga ada, di dalam materi ini juga ada. Kalau Anda pengen lihat ya, saya tunjukkan ini. Kan ada di sini. Coba. Jadi kan AS ini kan di sini nih, AS nih. Kuas tulangan tarik ini. CC ini adalah kuat tekan beton. Ini kan di sini ada ini. Tinggi square lebih sehingga CC sekian. Ini ada semua simbol ini ada di dalam SNI. Jadi Anda bisa mencari di SNI apa yang disebut dengan MN, momen nominal. Apa itu Z? Kalau Z di sini memang lengan tadi itu ini ada di sini. Lalu beta itu apa? YU itu apa? Itu ada semua di dalam. Kalau di dalam hitungan ini YU itu ini tinggi garis netral ini. Kalau A ini adalah tinggi stress block, delta kalikan YU. Ini semua ada di dalam, termasuk kuliah yang pertama juga sudah ada. Itu ya. Baik, Pak. Jawab ya. Ya Anda tolong deh baca SN. Jadi jangan mengandalkan saja, nanti Anda nggak jadi engineer nanti. Jadinya tukang parkir nanti. Ini harus betul-betul Anda harus exploring. Jangan ini tanya, oh ini cuma mau cari gampangnya, tapi Anda nggak akan ngerti apa-apa nanti. Lalu D itu apa B itu nanti kalau saya jelaskan cuma di sini pelan-pelan kan Anda harusnya pelajari dulu. Jadi pelajari dulu dari SNI dan Anda baca, kemudian dari materi itu Anda baca, lalu Anda bisa kalau baru bingung kenaannya ya seperti itu. Seperti ini misalnya Anda nanya apa ini ya? Ini kan sudah jelas kalau delta itu kan perpanjangan atau perpendekan. Itu di kuliah mekanika bahan kan sudah ada. Di mekanika, di bahan bangunan kan juga sudah ada. Itu ada lagi? Silakan. Nah, kalau tidak ada, ini sudah seperti yang terangkan tadi, ya. Jadi di sini dikontrol apakah ini jika ini sudah benar, ya. Dengan nilai ini bisa diperoleh regangan ini, bisa dicek ya. Ini kan cuma menggunakan rumusan. Ya kalau namanya kita mencari ini banding ini sama dengan ini banding itu, gitu. Nah, tinggal rumusnya ketemu ini. Ini kan D dikurangi. Kan sudah selesai. Jadi ini bukan hal yang rumus yang baru ada. Ini rumus SMP kelas 1. Kelas 2 lah. Kalau zaman saya dulu. SMP kelas 2 itu rumusnya ini. Rumus. Ini bukan rumus perguruan tinggi, bukan. Ini rumus SMP. Ya, jadi kalau Anda sudah lulus SMP mesti ngerti ini. Ini bukan rumus di perguruan tinggi. Karena ada mahasiswa nanya saya, dapat seperti ini dari mana? Lah dia tanya, udah lihat gambar belum? Ya sudah itu kok rumusnya kok aneh. Loh aneh itu masa dia sendiri yang aneh. Ini saya terangkan kan. Mencari nilai ini kan sama dengan ini berbanding itu sama dengan ini berbanding itu. Kan sama dengan tangan yang sama, sudut yang sama. Jadi seperti itu. Nah lalu Z tadi itu, Z itu kan kita lihat bahwa kalau Z-nya itu adalah jarak dari pusat berat tulangan, pusat berat dari gaya tekan ke pusat berat dari gaya tarik. Kita bisa menghitung kalau ini misalnya tingginya A, stress block-nya ada di tengah. Ya dari tengah sehingga ini dikurangi A-2. Ini kalau saya ingin jelaskan, saya jelaskan lagi dengan ini. Sebentar ini saya jelaskan lagi dengan whiteboard ya, supaya Anda bisa lebih jelas. Jadi gini, tadi kan kalau kita gambarkan, nah seperti ini. Kalau ini tingginya A, pastilah pusat berat dia ada di ini. CC ini berjarak dari ini A/2. Nah kalau tingginya ini D, kalau ini kita sebut dengan Z, ya maka Z itu sama dengan D dikurangi dengan A/2. Udah selesai, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kenapa kita menggunakan pendekatan ini? Kenapa kita menggunakan? Karena apa? Kalau kita menggunakan pendekatan yang ini, di mana pusat beratnya ini? Bisa jadi agak di sini. Wah, dia masih lebih susah nyarinya.
dan nilainya memang lebih besar. Tetapi kan susah nyarinya. Istilahnya orang Jawa ora cucuk. Ya sudah kita selesaikan dengan yang kotak ini sekian jadi selesai. Yang ini agak sulit. Makanya ini disederhanakan menjadi kotak. Itu tujuannya itu supaya nah ini bergeser di sini. Z-nya lebih kecil, jadi keamanannya bertambah. Itu ya. Ini kira-kira seperti itu penjelasannya. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya akan kembali kepada contoh. Kita mencoba. Oke, sekarang pertanyaan saya kepada Anda sebelum saya lanjutkan. Mohon ada yang menjawab ini ya. Sudah tahu maknanya soal ini belum? Ada yang masih bingung dengan soal ini? Silahkan ditanyakan. Sudah jelas semua? Ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau mau tanya lain karena soalnya harus jelas dulu. Pertanyaannya harus jelas dulu. Kalau nggak jelas nanti Anda susah saya jelaskan. Nanti akan semakin bingung. Ya. Izin menjawab. Ya. Ya barangkali salah ya Pak. Kalau dilihat dari gambar dan dari satuan-satuan yang diketahui, ini hampir sama dengan perhitungan yang tadi Pak. Ya, tapi betul. Yang tadi kan kita kayak diarahkan untuk mencari A ya Pak, yang ditekanin sama Bapak, tinggi dari stress block. Tapi kok ini kita lebih diarahkan untuk mencari kapasitas momen lentur ya Pak. Itu gimana kaitannya ya Pak ya? Ya. Tapi sudah tahu maksudnya soal ini? Insya Allah Pak. Paham ya? Barangkali masih ada miskonsepsi Pak. Ya, tapi Anda tahu mainnya FC tahu apa? Ini tahu artinya nggak ini? Ini apa? Yaitu kuat tekan. Kuat tekan apa? Kuat tekan beton Pak. Ini apa? Nah itu yield stress kalau nggak salah. Yield stress apa? Yield stress apa? Baca Dari, ya. Iya Pak. Disebut jelas, jangan sampai keliru mana materialnya. Ini apa? Itu dari dimensinya Pak. Dimensi yang bagian atas. Penampang, jangan dimensi, ukuran dimensi itu jelas salah itu. Lalu D ini apa? D-nya itu jarak dari pusat efektif penampang. Tolong baca di SNI ya. Tinggi efektif penampang. Ini apa? Luasan dari pusat ini Pak. Bukan, enggak usah. Luas baja tulangan tarik. Nah, udah selesai. Oh baik Pak. Ya. Nah, kita akan mencari berapa kapasitas momen lentur nominal penampang. Sudah saya jelaskan nominal itu kemarin apa dan sebagainya. Baik, kita mulai dari awal. Ini nanti begitu ada yang tidak jelas langsung tanya ya. Karena semakin Anda tidak jelas, semakin Anda diamkan, semakin bingung Anda. Karena habis ini Anda akan saya beri soal tugas yang betul-betul harus Anda pikirkan tanpa, kalau Anda tidak paham ini Anda tidak bisa mengerjakan soal tugas itu. Nah, ini yang pertama. Saya tanya sama, tadi yang barusan nanya tadi siapa ya namanya? Hakim yang Pak. Tadi nanya, siapa? Oh, yang tadi. Saya yang tadi jawabnya. Hakim Pak. Hakim. Iya Pak. Hakim ya? Iya. Oke. Sekarang saya tanya Hakim. Baik Pak. Berapa kapasitas momen lentur penampangnya? Saya nanya sama Anda sekarang. Perlu ada spesifikasi lebih lanjut sih Pak, kayak tadi mungkin ya. Anda belum bisa menjawab kan? Belum bisa menjawab kan? Nah, jawabnya bagaimana? Nah, jawabnya tuh gini. Saya stop dulu di sini ya. Saya pindah ke sharing ke ini. Enak soalnya. Ya. Kan saya ada soal seperti ini. Wah, kok gambar saya jadi jelek sekarang ya? Gak sebagus dulu ya. Nah, seperti ini. Ini ada tulangannya.
Berapa kapasitas momen penampang? Kita kembalikan keluar lagi, ke sana lagi. Ini seolah-olah kan batangnya ini. Di sini nanti akan ada CC, di sini akan ada PS. Hakim, jelas belum sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini saya enak nih kalau ada yang diajak ngomong nih enak ya. Anda tak pakai untuk ngomong ya? Waduh, boleh, Pak. Enggak apa-apa toh? Enggak Iya, mengurangi baik. kuota toh? Ini Z, Enggak, jelas Pak. belum? Iya, jelas. Artinya bahwa CC itu syaratnya pertama adalah CC itu sama dengan TS. Betul tidak? Betul, Pak, agar jadi Supaya keseimbangan. apa? Supaya dalam keseimbangan. Oh, Anda udah pinter itu. Dan kalau Anda sering tanya saya dan tanya saya jawab, nih Anda nggak usah ujian. Lalu Z ini apa? Apa, Hakim? Dan itu jarak dari ininya, Pak. Lengan momen. Lengan momen. Coba nih. Lengan momen itu Z itu lengan momen. Lengan momen. Lah yang disebut dengan MN itu apa? Hakim? Kapasitas momen lentur. Lah ya itu apa? Ngitungnya bagaimana? Kalau momen ya, Pak, berarti kan ada gaya dikalikan dengan jarak. Enggak, itu berapa di sini? Nah, Oh, di sini gayanya berapa? wah, Ya di sini namanya cuma CC dikalikan Z toh. Atau juga TS dikalikan dengan Z. Ya kan selesai. Iya. Iya toh? Nah, sekarang Berarti kan- pertanyaan saya. Pak. Z-nya diketahui nggak Z? Z-nya yang kita cari ya, Pak ya. Nah, dicari, nggak tahu. Z-nya nggak tahu. Berarti Heeh. kita Dari A juga belum sekarang tahu ya, Pak ya. mungkin ini kita bunderi yang nggak tahu kita bunderi. Z-nya nggak tahu. CC-nya tahu nggak? CC-nya harus ada A-nya dulu, masih belum tahu. Ya kita belum tahu. Ini belum tahu. TS-nya tahu nggak? TS-nya diketahui, Pak. Nah, TS ini ada karena apa? Ini saya beri begini, tak kasih hijau aja biar kita. Ini, ya. TS-nya itu ada, yaitu sebesar AS dikalikan dengan Yield stress. Tetapi kita tahu dulu FY-nya betul tidak? Apakah FY atau mungkin ini mungkin kalau saya sih cenderung tidak FY ya. Dikalikan dengan FS. AS-nya tahu ya kan? FS-nya tahu nggak? Tahu dari si dimensinya ini, Pak. Oh, FS kan kita nggak tahu dia leleh apa tidak kan belum tahu ini. Iya. Jadi yang belum diketahui itu banyak. CC, Z, Z, FS. Ya? Benar. Tetapi kita tahu bahwa yang namanya Z, ya. Z itu adalah sama dengan D dikurangi dengan yang tadi itu. Per 2. A per 2. Ya kan? Iya, benar, Pak. CC itu sama dengan berapa? A dikalikan B dikalikan I. Ya kan? YU itu sama dengan beta per A. Ya, beta per A. A per beta toh. Oh iya, Pak, benar-benar. Ya kan? A per beta. Kemudian epsilon S itu sama dengan D min YU per YU toh. Kalikan 0,003 toh. Iya. Coba dari sini kita lihat. Kalau kita bisa menemukan nilai A, apa yang terjadi? Semuanya ketemu, betul tidak? Betul. Mempermudah semua hitungan. Bukan mempermudah, caranya memang cuma dari situ. Oh ya, benar. Kalau tadi ya saya terangkan kenapa mencari A, sebab ya di sini kalau kita lihat itu A-nya kalau ketemu semuanya selesai. Coba A ketemu, CC langsung bisa dapat, ya toh? Iya. Dan sebagainya. Nah syarat utamanya adalah ini. Di sini semuanya kita belum tahu, bahkan termasuk FS ini pun kita belum tahu berapa FS itu. Maka langkah yang pertama adalah memisalkan. Nilai A dengan kondisi tertentu. Ya, nanti dicek permisalan kita betul tidak. Apa saja permisalan yang kita lakukan? Ini sudah silakan kalau mau dipotret dulu silakan ini. Ya, ini whiteboard ini. Silakan kalau mau dipotret silakan. Pokoknya saya nulis di whiteboard, Anda potret saja atau Anda
share screen apa terserah. Supaya karena ini saya kalau suruh nulis lagi saya nggak bisa kok. Teman-teman Ini kan juga udah ini Pak, kenapa? udah ngefoto juga udah dikirim ke Iya grup. ya, oke. Ini ya. Baik Pak. Ini sekarang kita lihat di sini. Misalnya apa? Ya, kita dimisalkan, misal ya, stress block. Ini stress block tadi loh, itu sama tulangan atau istilahnya epsilon S Fs-nya sama dengan Fi. Kok dimisalkan, namanya misal kok. Kalau enggak ya enggak jadi enggak apa-apa kan gitu. Berarti kan kita rubah misalan lain ini. Ya. Nah, setelah dengan misal seperti ini, maka dari permisalan ini, akibat dari permisalan ini, kita bisa menghitung CC sama dengan A dikalikan ya. Iya benar. Lalu TS itu sama dengan AS karena ini tadi ini dikalikan dengan FY. Dari sini kita cari bahwa syaratnya ke sini adalah CC itu sama dengan TS. Sehingga apa? Sehingga di sini A dikalikan B ini, saya ini aja pakai. Sehingga di sini A sama dengan, nah ini saya buat ini aja. Kita pindah ke sini. Oh, kok hilang di sini. Jadi copy dulu. Bentar ya. Bentar. Mas Dedi. Dia banget ini. Ini aja lah. Jadi di sini A dikalikan dengan B F double accent C itu sama dengan AS banyak. A itu sama dengan, ini kan udah diketahui semua. baik. AS kali FY dibagi dengan B dikalikan sehingga nanti YU sama dengan A dibagi. Sampai sini jelas belum? Saya kurang, mungkin saya belum baca yang di itunya Pak, SNI, yang beta ini Pak. Dari tadi kan belum terlalu disinggung ya Pak ya. Loh, beta kan sudah sejak kemarin, udah saya kuliah ya. Itu pokoknya sudah given rumusnya. Pokoknya rumusnya itu A sama dengan beta YU gitu aja. Oke. Jadi ini beta ini jangan diutak-atik lagi, ini sudah dikuliahkan kemarin di SNI sudah ada, dibaca saja. Nanti malah terganggu nih pemahaman tadi. Ya kan ini kan beta juga sudah diketahui toh. Sudah. Kan dari F aksen C itu akan dapat beta, gitu kan? Dari FY akan dapat epsilon Y, ya kan gitu. Ini udah nggak usah dibicarakan lagi. Dari sini udah ketemu ini. Ketemu di sini. Maka berikutnya karena tadinya kita namanya misal, maka kita melakukan checking atau kontrol. Cek ya. Cek permisalan. Oh, permisalan. Cek permisalan. Ya. Jadi kita sudah dapat nilai A berapa, maka kita akan dapat YU sama dengan A dibagi beta sama dengan berapa. Jadi di sini kita misalkan baja tulangan tarik leleh. Oke, kita lihat ya. Epsilon S itu sama dengan salah. Kan kita lihat di sini tadi, ya kan? Ini epsilon S, di sini 0,003. Ini apa, Hakim? Harus lebih besar dari epsilon. Nah, ini apa ini yang saya gambar ini apa ini?
Oh itu tuh pusatnya Pak. Itu Dari YU. Y. Alah, Oh iya banget astaga. gitu aja susah. Nah, sekarang kan kita tinggal melihat dari sini. Ini kita lihat dari sini sekarang, dari situ. Bandingan segitiga ya Ini Pak ya. epsilon S dibagi dengan 0,003 itu sama dengan apa? Sama dengan luasnya itu yaitu itu Z ya Pak. Ngawur. Oh, itu D. D dikurangi YU dibagi dengan YU toh. Kan ini atau dan kalau Anda bingung di sini ya, wes aku tak kaya cah SMP ya lah. Oh, bener Pak, sudah paham Pak. Perbandingan segitiga Pak. Jadi kan epsilon apa 0,003 dibagi Iya dengan benar. YU itu sama ini kan tangan bedut ini. Heeh. Yo radon dulu waktu SD, waktu SMP dulu kan. Sama dengan Epsilon epsilon Y. S dibagi dengan D min YU. Sehingga epsilon S itu sama dengan D min YU dibagi YU YU kali kali 0,03. 0,003. Temu berapa? Kalau ini lebih besar dari epsilon Y, maka berarti benar. Iya. Asumsi benar. Nah, kalau benar berarti ya sudah tinggal pakai. Ya toh? Tapi kalau ini kurang, asumsinya berarti ini salah. Nah, kalau salah kita ngomong lagi, misalnya dia tidak leleh dan sebagainya dan nanti silakan di. Nah, begini. Satu hal lagi yang perlu saya tekankan di sini yang namanya. Kita jangan bicara bahwa A ini sama dengan angka. Ya. Tetapi ditulis dalam simbol angka. Seperti misalnya gini. Ini apa? Angka apa huruf? Angka Pak. Angka. Ini angka apa huruf? Ya huruf. Huruf. Hmm. Sekarang saya tanya, kalau misalnya 5 kali 10 berapa? Sama dengan 50. 50. Angka Kalau A dikalikan 10 berapa? 10A. 10A. Kalau rho dikalikan dengan 5 5 row. Nah ini bacanya sebagai angka, jadi jangan wah susah, jangan sebagai angka sehingga kita kalau misalnya garis net ini leleh dan sebagainya, tinggal kita masukkan saja oh itu A jadi ini. Jadi jangan menganggap A ini sebagai huruf tapi anggaplah sebagai angka. Sehingga enak kalau misalnya A dibagi 2 ya A per 2. Sama dengan 5 hanya kebetulan kalau 5 dibagi 2 itu 2,5. Karena A-nya ini belum ketahuan berapa kita itu 10A. Jadi kalau itu dianggap sebagai angka, maka semua persoalan dalam beton itu selesai. Persoalan yang saya lihat, mahasiswa itu menghafalkan, tidak memahami maknanya, tidak paham matematikanya, ya. Nah ini akhirnya menjadi semakin banyak yang diulang dengan dosen awalnya juga salah, ya itu udah jadi keliru semua sudah. Nah jadi makanya ini di sini mungkin kalau kuliah saya ini kan kuliah yang ya ini, pokoknya ini saya tahun depan saya udah pensiun. Jadi kalau sekarang Anda mau nanya itu sekarang saatnya. Karena tahun depan saya udah nggak ngajar lagi. Saya mau jadi ustadz aja tahun depan. Ya, kalau nanya Al-Quran saya jawab ya, tahun depan. Sekarang mau nanya beton sekarang. Gitu kan. Semua ilmu saya udah saya sampaikan kepada ini. Bu Ika ada di tempat nggak ya Bu Ika? Pak, ternyata meeting ininya beda Pak, meeting numbernya. Kenapa? Meeting numbernya beda. Tadi saya tanya ini Pak, salah satu siswa. Meeting Bukan sudah numbernya sudah saya ralat kan ada 2 toh. Ya tadi yang mana saya hapus. Ada ralat buat di e-learning saya kemarin keliru malam. Itu lupa itu loh. Saya oh ya saya belum ngirim link. Nah, itu biasanya begitulah karena ya namanya orang tua, kerjaan saya tapi kalau udah sore itu ya banyak masjid rumah itu sudah lupa itu gini. Oke ya Bu Ika belum ada ya berarti ya? Sudah Pak, ini saya Pak. Ya? Ini Ika? Iya Pak, ini Ika Pak. Kok suara ini kok nggak saya lihat di situ. Oke ya sudah. Oke. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi ini basic sekali. Hakim mana tadi? Hakim sudah Di jelas? sini Pak. Jelas?
Ya, Ini oke. kalau boleh tanya Pak, Boleh, tanya boleh. iya kan kadang kan banyak ya Pak perhitungan-perhitungan, nah terus selalu ada diagram ataupun grafik. Nah mungkin saya mewakili teman-teman yang lain itu kadang susah Pak mengartikan lah, Apa nih? menginterpretasikan makna dari grafik itu Pak, dari gambar itu. Kalau dari Pak Hotma kan udah jelas ya, ini itu nanti Mm, diarahkan ke 0,03, ini tingginya apa, tingginya YU gitu. Nah mm, kadang mm, kalau kita melihat secara langsung kan itu udah terpampang semua ya Pak, dari mm. satuan dan angka. Nah itu ada nggak sih Pak, katakanlah biar kita lebih bisa dapat memahami Pak dari gambar gitu. Makanya ikut Karena kuliah. waduh, Makanya ikut kuliah. Karena kuliah itu menjelaskan itu. Saya tidak mungkin membuat materi sampai sedetail itu, tidak mungkin. Wong nulis buku aja saya nggak bisa. Saya bisa bikin PowerPoint kayak gitu, udah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Makanya ikut kuliah saya terangkan. Maka saya menerangkannya kan beda dengan yang dari kuliah kan. benar Pak. Nah, makanya ikut kuliah. Kalau nggak ikut kuliah, saya tidak peduli Anda masuk apa tidak. Tapi kalau saya kasih soal Anda nggak tahu, berarti Anda nggak pernah kuliah. Itu aja selesai tuh, simple jawabannya kan. Iya Gimana Pak. Hakim? Iya kan? Ikut kuliah. Bahasa tulis itu tidak selalu bisa dipahami. Apalagi engineering. Nah, saya kalau menuliskan sampai sedetail mungkin, ya mungkin belum tentu juga bisa jelas. Meskipun Bu Ika baca buku saya, beliau selalu saya Pak kenapa begini kan? Nah, itu kita menjawabnya di situ. Nah, jadi kuliah itu penting. Ini saya tahun terakhir memberi kuliah ya untuk ini karena kan depan saya udah pensiun. Jadi sekarang kalau mau tanya ya sekarang ini. Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari sana itu belum semuanya itu bisa menyentuh aspek yang secara filosofis benar. Baik, Pak. Oke, dari penjelasan ini Hakim mewakili teman-teman sudah jelas belum? Gimana teman-teman? Barangkali bisa diklik di kolom chatnya, jelas gitu. Mumpung ini Pak Hotma kan Ya. tadi tahun terakhir itu. Iya, ini tahun terakhir saya enggak tahu tahun depan saya masih nggak ngerti itu. Oke, ada Pak itu dari Rival Bahtiar, dari Mbak Mega. Insya Allah jelas Pak. Nah. Oh iya, oke lah. Pokoknya monggo kalau nggak jelas silakan tanya langsung aja. Ya, tapi Baik. ya saya pakai untuk komunikasi si ini ya Hakim sama Bu Ika ya. Baik Pak. Komunikasi ya. Siap. Baik, ini sudah dipoto semua ini. Mungkin yang slide kedua tadi Pak, yang mana? Yang slide terakhir. Oh ini. Yang saya terakhir tuh belum Pak. Nah, ini coba ini. Setelah cek pemisalan itu belum. Nah, yang kemudian cuma ini kok nggak ada masalah toh. Nah, ini aja, ini terakhir ini. Ini terakhir. iya. Sudah? Gimana? Udah dapat ya teman-teman ya? Ya nanti Hakim aja bikin foto nanti kirim gitu lah, enak toh. Insya Allah Ya, Pak. oke. Ini mau saya hapus soalnya, mau saya hapus biar nggak terlalu banyak gambarnya, kadang bingung sendiri. Ini udah ya saya hapus ya. Oke, sekarang saya kembali kepada slide-nya. Dalam hitungan slide ini kita lihat kembali pada slide-nya yang ini. Oke. Nah, kita misalkan jadi ini ya diperkirakan adalah YU dan di leleh. Tadi kan sudah saya bilang tadi mereview dari apa yang saya bicarakan tadi. Sehingga tadi ini. Sehingga TS adalah sekian. 750.000 Newton. Nah, ini sebenarnya cuma karena ini given, ini diketahui, ini diperkirakan atau dimisalkan leleh. Jadi ketemunya sekian. Ini masih dalam rangka perkiraan atau permisalan. Jadi belum benar, betul-betul benar. Lalu yang kedua, untuk FC 30 MPa, maka ini sekian dan betanya sekian. Ini sudah ada di dalam SNI. Nah, kemudian ini, tinggi stress block sama dengan A. A itu beta kali YU, ini juga di SNI sudah ada. Sehingga kalau begitu, CC-nya adalah sekian. Jadi cuma memberikan contoh dari yang saya jelaskan tadi. Dari situ, maka dari persamaan ini 7650A sama dengan 70 sehingga diperoleh A atau sekian dan YU-nya sekian. Ini masih dalam bentuk misal, belum benar-benar bisa diterima. Jadi kalau misalnya mahasiswa baru itu dia baru diterima tapi belum
registrasi ya. Nanti makanya ini masih kalau dia sudah registrasi baru nanti beneran. Sekarang kita registrasinya seperti apa? Kita tadi memperkirakan leleh, baca tariknya leleh, ya garis nilainya setinggi YU tadi itu dan dia leleh. Kita cek, dikontrol apakah benar demikian. Dengan YU sekian diperoleh tegangan tarik epsilon S sekian atau sama dengan 0,015 ini sama lebih besar dari 0,0015 lele. Jadi perkiraan awal. Kalau perkiraan awal benar berarti sudah betul. Momen yang terjadi adalah MN AS kalikan ini atau sama dengan ini kita tinggal ngitung saja. AS-nya berapa, FV-nya berapa, D-nya berapa, ketemu sekian. Nah, ini sudah betul. Ini sudah oke sekali. Nah, sekarang saya tanya pada Hakim, kamu pengen bisa beton nggak? Gimana Pak? Kamu pengen bisa beton nggak? Pengen banget Pak. Nah, kalau pengen banget kerjakan lagi soal ini. Ya. Sesuai ya pemisalan tadi apa ya? Ya ini Anda ngerjakan ini untuk coranya juga boleh, tapi dipahami betul. Salah satu kelemahan mahasiswa itu adalah membaca ini sambil tiduran. Karena sudah ada bahan, apalagi di gadget itu, wah sambil tiduran gini sambil dengerin musik atau mungkin di sebelahnya nonton YouTube. Kalau ada yang multi screen itu kan beda YouTube diklik-klik. Ini tidak menjamin Anda bisa beton. Syarat Anda bisa mau ini adalah kerjakan lagi soal ini, ya contoh soal ini dengan Anda pelajari pelan-pelan. Kalau Anda punya metode sendiri yang berbeda, silahkan nanti sampaikan ke sana ini betul atau tidak, silahkan. Itu yang jadi kalau orang zaman mahasiswa itu ada buku teks. Ya kan, contoh soalnya saya kerjakan ulang. Contoh soal saya kerjakan ulang, oh maksudnya begini, dari situ kita paham. Nah mahasiswa itu terlalu banyak membaca sambil tiduran. Engineering science itu harus dipelajari sambil duduk tegak, dalam keadaan perut tidak terlalu kenyang tapi juga tidak lapar, fokus, tidak ngantuk. Udah itu jadi selesai. Kerjakan contoh soal ini sampai Anda betul-betul paham. Kalau tidak paham silakan ditanyakan ke Bu Ika. Baik. Bu Ika siap ya, kalau ditanya ya. Ya, Bu Ika selalu siap. Ya. Hakim gimana? Baik Pak. Ada yang lain mau bertanya, silakan. Jadi jangan jadi orang tuh gengsi gitu. Wah, mau saya tanya nanti gimana ya, kelihatan saya bodoh. Enggak apa-apa, mendingan gitu. Mendingan dianggap bodoh tapi aslinya dia pinter daripada dianggap pinter tapi aslinya bodoh gitu loh. Kalau saya gitu aja, simple. Saya dulu zaman mahasiswa suka nanya sehingga saya sering dibenci sama teman saya, tapi saya disenangi dosen-dosen saya karena sering nanya. Dosen tuh kalau ditanya tuh sebenarnya seneng loh dia tuh. Ya mutu atau tidak mutu itu kan masalah kualitas pertanyaan, tapi sebenarnya secara berarti ada kehidupan gitu. Apalagi daring gini nih, lihat aja temennya orang Dauri popora apa sing jeneng tok nggak ada fotonya, tiba-tiba dia sudah ngorok di sebelah kan bisa juga. Anak saya kemarin kuliah saking lamanya itu dia tertidur loh. Karena daring ini memang capek. Gitu ya. Nah, ini saya saya beri waktu istirahat dulu sekitar 1 atau 2 menit gitu ya. Untuk silakan menelaah, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung diajukan. Jangan hanya Hakim aja, nanti rugi semua yang tanya sama Hakim. Nanti Hakim tak suruh ngajar mungkin saya. Ya saya istirahat sebentar. Ya, Pak. 2 menit aja lah, nggak usah lama-lama. Saya mau ambil barangkali slide-nya boleh digeser ke yang Pak. Yang pemisalan pertama. Pemisalan yang pertama, Pak. Oh sorry. Jadi bisa ngikuti dari awal. Oh ini ya. Ini ya. Oh sorry, bukan. Belum di sharing, Pak. Yang mana sih? Bentar. Dari yang mana yang garis netral kalau nggak salah Pak. Ada soal terus ini? di bawahnya. Ini. Masih belum di share konten ya? Pak. Jadi belum lihat. Yang ini maksudnya yang sudah.
Yang ini betul. Ya, mohon maaf Pak, di layarnya masih belum kelihatan Oh, belum soalnya keluar. Bapak belum share konten ya Pak. Mohon maaf Pak. Oh, ya. Bentar. Oke. Ini ya. Iya benar Ini? Pak. Mm. Baik, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi istirahatnya saya cukup ya. Kita mulai. Saya rasa ini sudah semua ya. Nah, Ya, boleh ya, ini. apa Pak, silakan. ada yang tanya Pak. Sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Silakan. Dari pertemuan kemarin kan sudah dijelaskan bahwa untuk mencari nilai beta berdasarkan SNI kalau nggak salah itu tahun SNI 2847 strip 2013 itu kan disebutkan bahwa untuk mencari nilai beta itu ada dua itu Pak, ada dua kemungkinan berdasarkan SNI 17 MPa sampai 28 MPa itu nilai betanya 0,85, sedangkan F-Sirine lebih dari 28 MPa itu cara mencari betanya itu 0,85 kurangi 0,05 dalam kurung F-Sirine kurangi 28/7. Itu dalam kasus ini atau mata kuliah pertemuan kedua ini itu penerapannya itu sama nggak ya Pak? Oke, bentar. Ini terlihat nggak? Sudah terlihat? Terlihat tulisannya enggak. Belum ada angka. Anggapan dalam desain kelihatan nggak? Oh, terlihat Pak. Ya. Ini loh. Coba Anda buka materi kuliah ini kan selesai. Ini sudah ini. Ya udah ini cara penerapannya seperti itu. Tadi FC aksennya berapa? 30 kan berada di sini berarti. 30 berada di sini berarti pakai rumus ini. Kalau bisa 56 di sini pakai rumus ini. Kalau kurang ini, ya udah selesai lah. Nah, ini contoh nih kalau 30 ketemu sekian, 35 ketemu sekian. Ini pakai rumus ini nih. Jelas belum? Jelas Pak. Misalkan FC aksennya itu 40 berarti itu harus kita cari yang menggunakan itu ya Pak. Iya tinggal ini kan coba sebentar. Ini kan
Ini kan jelas toh. Kalimat ini loh. Iya. Udah di SNI ini udah saya rangkum menjadi satu yang sederhana. Untuk siswa PA sampai ada antara 28 itu nilainya 0,85. Kalau lebih besar di 56 nilainya 0,65. Kalau antara 2856 pakai diantaranya dengan rumus sekian ini. Jelas toh? Iya Pak, jelas Pak. Kok itu kok ditanyakan loh kan cetok banget toh. Hanya saya sederhanakan jadi ini. Sekarang kalau misalnya Berarti 0,65 dalam kurung Anda sudah ngawal. Kalau FCXN 65 itu kan lebih besar. Berarti berapa? Oh iya, 56. Kita nggak bisa 0,65. baca. Ya. Kalau FCXN-nya 15. FCAC-nya 15. Jadi belum tahu itu Pak yang kurang dari 17. 15 ya nggak boleh dalam struktur beton itu hanya dibatasi maksimal minimum 17. itu 17 PA itu loh. Iya Pak. Kalau FC aksennya 100. 100 berarti pakainya yang 0,65. Oh, itu kayak gitu kok dipersoalkan kan gampang tuh. Anda tuh baca ini loh, dibaca ini. Ini dibaca ini. Baik Pak. Oke ya. Kok sampai belum jelas ya kebangetan ini. Sudah, kita kembali ke mana tadi? Yang soal tadi Pak, ada pertanyaan dari beberapa teman Pak. Udah, silakan. Ini? Terus nextnya Pak yang setelah ini. Ini. Kan epsilon S ya Pak ya. Tegangan tariknya lebih dari epsilon Y. Itu kan kalau benar kan maka misalnya dianggap sesuai. Nah, tapi di sini ketika ada nih Pak epsilon Y-nya, kenapa tadi ada yang tanya 3 anak Pak, ada yang tanya kenapa nilainya 0,0015 dan bagaimana jika misal nilainya itu tidak memenuhi ini terus Ya dilakukan Allah ya Gusti Allah. Kemarin tuh kuliah nggak yang nanya itu? Kiki lucu tenan ini betul-betul lucu ini. Mohon maaf Pak. Kena. Ini lucu bener, ini bener-bener lucu kalau ini. Ini lucu bener ini. Ini sudah jelas belum di sini? Epsilon S itu apa rumusnya? Epsilon Y rumusnya apa? Epsilon Y itu rumusnya apa? Coba, apa Hakim? Epsilon Y itu kan regangan yield stress ya Pak ya, kalau salah. Epsilon itu kan regangan. Nah, ini kan sudah jelas di gambar ini kan jelas ini. Ini apa ini? Ini apa ini? Berarti yang namanya epsilon Y itu adalah sama dengan apa? Epsilon Y itu sama dengan kan ini kalau ini kan dari sini kan epsilon itu sama dengan si F per E toh? Ya kan? Nah, kalau epsilon Y sama dengan FY dibagi dengan E toh. E tahu nggak artinya E? Elastisitas Pak. E itu adalah nilai Anda kalau Anda nggak lulus beton, itu E namanya. Ya kan? Nah, jadi ini loh, ini masuk dari sini nggak, itu yang nanya suruh nanya langsung aja deh. Jangan lewat Anda coba. Itu harus tanggung jawab, itu pengecut yang saya nggak tahu nih orang-orang. Jangan dijawab. Nah, di situ loh. Mana lagi yang mau ditanyakan? Mana? Ini dari yang tadi. Kebangetan tenan kok ngene iki jan. Nah, ini. Mana yang mau ditanyakan, Hakim? Oh ya itu Pak, ketika
selanjutnya yang ketika tidak sesuai dengan nilai gamma epsilon y itu nanti akan dibagaimanakan Pak Ya, perhitungannya? kita misalkan baja tidak leleh. Loh kan Oh, tadi berarti misalkan leleh, ternyata terjadi tidak leleh ya. Misalkan tidak leleh, hitung dari depan lagi, gitu loh. wah ya Pak. Jelas Nanti yang belum? jelas yang Pak. dicek, mesti kalau ini nggak masuk, mesti itu masuk gitu loh. Jadi itu tinggal, ini satu kelemahan lagi. Mahasiswa itu senangnya shortcut. Tidak mau mencoba memahami. Makanya saya dibilang, jangan anggap A itu sebagai huruf, tapi anggaplah angka. Ya, tadi dimisalkan, misalnya, kalau tadi misalnya kita misalkan, apa, bentar, saya, aduh salah nih. Ini nggak keluar ya. Bentar. Jadi tadi kan dimisalkan, ini keluar nggak Hakim? Keluar Pak. Dimisalkan, tuh pleset nih tangan saya. Yang pertama, misal epsilon S itu sama lebih besar sama epsilon Y, sehingga Fs sama dengan Fy. Kenapa kok dimisalkan begitu? Ya biar gampang. Sing gampang siapa tahu langsung ketemu ya sudah selesai gitu loh. Artinya kalau dicek ini betul, berarti sudah selesai. Kalau ini nggak ketemu misalnya, langkahnya apa? Ya dimisalkan saja lagi. Epsilon S kurang dari epsilon Y, sehingga Fs-nya kurang dari Fy, yaitu sama dengan epsilon dikalikan Es. Dan seterusnya. Cari A-nya ketemu, Y-nya ketemu, cek. Udah selesai. Makanya dicoba. Makanya saya bilang dicoba. Ya, dicoba nanti akan ketahuan di situ. Sudah jelas belum? Baik, saya teruskan ya. Ini kan sesuatu yang kalau Anda nggak nyoba nggak pernah bisa gitu loh. Kalau Anda cuma hanya mendasarkan pada kuliah ini saja ya agak susah gitu. Harus mencoba betul. Nah, teruskan. Karena ada soal yang sama seperti ini. Berapa kapasitas lentur nominal dan berapa tegangan tarik baja tulangan pada dengan penulangan tersebut. Ya. Jelas maksudnya belum? Jelas Pak. Bagaimana supaya lebih jelas? Hakim dan teman-teman, biar Anda bukan supaya lebih jelas. Dibaca dulu. Dikerjakan. Oke. Do it by yourself. Full of spirit to be a good engineer. Tahu maksudnya enggak? Tahu Pak. Nah, itu. Kalau Anda nggak kerjakan ini nggak bisa. Tapi coba ini ada penyelesaiannya, tapi Anda harus ngerjakan, gitu ya. MN-nya ketemunya sekian, Fs-nya ketemunya 290 sekian MPa. Ini jawabannya. Bentar. Ya, ketemunya Fn sekian, Fs sekian. Ini Fs-nya ini kurang dari Fy ini. Artinya apa? Ini pasti yang terjadi di sini epsilon S itu kurang dari epsilon Y. Gimana ya kok? Nah, ini
Kalau tadi kan ditanyakan, oh, tanya Pak, kok bisa kalau ini kalau pemisalan salah bagaimana ya kita pakai pemisalan yang ini. Nah, ini kita lihat. Jadi seperti itu. Ini hanya bisa kalau kita apa kerjakan tadi itu. Baik, Pak. Do it by yourself. Yourself with the full spirit of the itulah pokoknya itu. Do it by yourself. Ini dah. Nek orang mbok garap ora bakal iso. Kalau Anda pengen lulus ya ini. Nah, ini saya berikan suatu jawaban. Di sini ada beberapa jawaban ini. Kalau AS-nya 1000 ketemu sekian, 2000 ketemu sekian dan seterusnya. Ini ketemu dada di situ semua. Ya, dada itu semua. Silakan ada kerjakan kalau misalnya AS 1000 ketemu ini cocok ora. 2000 cocok ora, 3000 cocok ora dan sebagainya. Maksud saya membuat ini itu adalah sebagai soal dan kunci jawabannya. Tetapi mahasiswa tidak pernah mau mengerjakannya, hanya dilihat sambil tiduran, sambil nonton acara sinetron drama Korea di televisi toh. Biasanya mahasiswa, terutama mahasiswi sebenarnya nonton kan drakor itu padahal di Korea nggak laku drama itu. Saya kan sering ke Korea nggak laku tuh, ketawa Indonesia baca pada seneng lihat drama Korea pada lucu itu karena orang sana nggak suka nonton drama-drama gitu. Mereka sukanya nonton sepak bola sama softball. Nah, itu ya seperti ini. Coba dibuat angkanya nih makin ya. Kita lihat di sini bahwa semakin besar angkanya kalau dia hubungan antara AS dengan momen yang bisa dipikul, coba dilihat di sini. Pada waktu AS-nya kecil, momen kecil. Sini besar terus naik signifikan dengan penambahan jumlah tulangan. Tapi begitu masuk pada titik ini, kenaikannya tuh pelan saja. Kenaikannya pelan. Jadi waktu sini naiknya tinggi dulu sampai di sini dia ada pelan. Nah, ini hasilnya adalah dari hasil penganalisis ini. Kalau kita lihat di sini kan ini epsilonnya ini leleh, itu leleh. Di sini tidak leleh terus. Nah, ini hanya bisa Anda bisa pahami kalau Anda kerjakan. Misalnya kerjakan aja yang nomor 1, kerjakan yang nomor ini, sama ini. Dah kerjakan. Kalau Anda sudah dapat itu udah bisa mengerjakan dan angkanya betul, Anda sudah bisa beton. Untuk yang kasus ini Anda sudah layak untuk lulus untuk di persoalan ini. Ya. Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa di sini naiknya sangat signifikan. Tambah tulangan makin banyak, tapi tiba-tiba dia kalau nambahnya sama-sama 1000, tapi naiknya nggak sampai 1000. Contoh ini ya, nambah 1000, naiknya ini kan besar. Dari 100 ke 300 besar. Tapi begitu sudah sampai di titik ini, nambah 1000 lagi, naiknya cuma berapa ini? Kecil. Ini naik lagi kecil lagi. Naiknya nggak begitu besar. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Bu Ika nggak nanya Bu Ika? Berarti udah jelas nih kalau nggak tanya. Sebelumnya saya bertanya lagi Pak. Ya. Mohon maaf, saya agak sedikit kurang paham dengan yang RS. Tadi kan dijelaskan bahwa tegangan tarik baja tulangan atau RS itu akan sama dengan EV ketika epsilon S lebih dari epsilon Y gitu ya Pak. Itu di soal nomor yang contoh latihan itu kan sudah dihitung bahwa epsilon S-nya itu ketemu 0,01315 di mana hasil ini itu lebih dari 0,0015. Itu artinya kan bahwa epsilon S-nya lebih besar. Nah, jadi itu Fs-nya sama dengan F-nya apa enggak itu ya Pak ya? Ya sebenarnya saya udah mulai kesal menjawab pertanyaan ini. Anda kemarin ikut kuliah enggak? Yang pertama. Ikut, Anda Pak. ikut kuliah enggak yang pertama? Ikut, Pak. Nah, ini kan ini susah ini. Daripada nanti Anda nanya sama hakim aja itu, hakim udah tahu tuh. Ini
Apa sih yang Anda nggak jelas? Saya ingin tanya, Pak. Ketidakjelasan Anda di mana? Coba ulang. Itu mana yang nanya? Oh iya, tadi Anda Pak. kalau nanya, saya tanya balik, Iya, jawab dong. iya Pak. Setelah saya hitung tadi, epsilon S-nya ketemu 0,01315. Nah, di mana nilai epsilon S-nya itu lebih besar dari epsilon Y. Ini toh? Seperti ini, Iya, betul nggak? Terus kenapa yang ditanyakan? itu yang latihan soal yang itu Pak. Tadi yang suruh hitung sendiri. Oh ini, Iya, yang ini. Kenapa? nah iya. Itu kan epsilon S-nya udah lebih besar dari epsilon Y. Jadi Fs-nya kok tidak sama dengan Fy gitu ya, Pak? Nah, Anda salah hitung. Oh, salah hitung. Oh, mungkin Masih salah hitung. Ini mungkin jawaban ini ya. benar. Jadi kalau Anda salah dari ini, Anda yang salah hitung. Dah itu. Salah hitung. Coba dihitung lagi, pelan-pelan Oh, dihitung iya. lagi, coba. Baik, Pak. Kalau Anda Saya tidak sama hitung dengan ini, ulang. itu salah hitung. Udah. Ini namanya jawaban sudah valid. Ini sudah saya berikan. Ini valid untuk dicek. Ini valid untuk dicek. Saya ngitungnya ini juga pakai komputer juga gitu loh. Pasti salah hitung lah. Kalau sekecil koma-koma dia nggak masalah gitu. Ya, jelas ya? Baik, Pak. Oke, ada lagi tanyaan? Nah, ini juga kalau kita lihat hubungan antara AS dengan A ya. AS dengan A-nya, stres bloknya, tinggi stres blok. Begitu dia naik itu di daerah ini, naiknya signifikan, bisa sampai sini dia pelan, naiknya lagi pelan lagi. Bisa juga kalau kita lihat di sini sekarang, hubungan AS dengan epsilon S. Di sini pada waktu tulangan 2000 dia leleh. Regangannya naik, lebih besar dari regangan leleh, lebih besar dari regangan leleh. Terus. Oh, sorry di sini ya. Ini begitu luas tulangannya itu kecil, dia ini gimana apa ini? Oh ya, betul. Jadi begitu tulangannya kecil, dia regangannya juga tulangannya kecil ya. Ini 2000 sini 2000, regangannya tinggi. Ini misalnya 2000 sini. Ketemu sekian, 2000 itu 1,426. Kalau 4000 udah ketemu sini, tapi begitu dia tulangannya makin banyak, dia justru tegangannya makin mendekati tidak leleh. Bahkan pada saat di 12.000 dia negatif. Nah, ini silakan dicoba lagi, dites betul dengan menghitung lagi. Nanti akan Anda temukan, dengan Anda melatih ini Anda semakin paham nanti. Sebenarnya kuncinya memahami yang materi pertama itu adalah di dalam soal ini. Nah, di sini saya ingin menunjukkan juga bahwa sebenarnya di sini ada inefisiensi pada penjumlahan tulangan tertentu terjadi inefisiensi. Artinya kita tambahkan tulangannya tapi justru kemampuan lenturnya tidak naik. Naik tapi tidak signifikan, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita seperti yang tadi yang di depan tadi, ini antara tulangan dengan A seperti ini, antara tulangan yang naik dengan MN yang bisa dipikul seperti ini. Kenaikannya tidak signifikan. Nambah 1000 naik 150, nambah 1000 naik lagi berapa ini? Ini tambah 60 tambah 50 110 dan seterusnya di atas 100 naiknya. Gitu melalui titik ini, dia naiknya nggak sampai 100, kecil-kecil terus. Bahkan sampai ke sini naiknya cuma hitungannya sangat kecil. Nah, di sini. Nah, lalu pertanyaan saya, ini pertanyaan berikutnya ya. Ini soal yang berikutnya. Anda kerjakan di sini nih. Ini namanya tulangan apa? Apa namanya menurut Anda? Istilah? Oh, bukan istilah lah. Mungkin kalau istilah mungkin terlalu berlebihan. Kita dicapai saat kondisi apa? Coba ini cari. Ya. Itu ya. Baik, sampai di sini untuk yang pertama ini apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan itu dikerjakan dulu soalnya. Lalu saya juga punya soal tambahan untuk Anda kerjakan. Ya. Soal tambahan untuk Anda kerjakan. Jadi nanti Anda kerjakan soal ini tadi. Ya. Tapi kalau yang ini tadi itu tidak usah dikumpulkan. Tapi yang ini sekarang ini harus dikumpulkan. Ini harus dikumpulkan yang soal ini. Ya, saya akan nambahkan. Bentar.
Nah, saya punya soal seperti ini. Nah, kira-kira begini. Bisa ini sebenarnya di sini ada tulangan tapi tidak usah saya gambar. Jadi ini kita akan menghitungnya yang ini aja dulu. Ya. Kemudian di sini tentuannya adalah efisiensinya 30 MPa. FY-nya sama dengan 600 MPa. Kemudian B itu sama dengan, ini sudah, B-nya sudah ada ya. AS sekarang. AS-nya sama dengan 2000. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Dengan soal ini? Ya, jadi soalnya seperti ini. Hitung MN berapa besarnya. Nah, ini dikumpulkan ya, dikumpulkan. Bu Ika dari situ? Bu Ika? Enggak ada ya? Ini nanti dikirim saja ke email saya ya. Baik, Pak. Ke email saya ini aja. Gmail ya. Ini nama saya komplit ini. Ke gmail.com.
ini saya harus terima ini paling lambat hari Sabtu siang. Sekarang hari apa tuh? Jumat ya? Ya, Pak. Di sini ada Iya, kuliah Pak. apa, Hakim? Di sini ada kuliah apa? MS3 Mohon maaf Pak. Pak, tadi terputus-putus. Yang mana? Enggak, suaranya Pak. Ini Ika Pak. Oh, Ika. Iya Pak, sorry. Nggak, ini enaknya tak kirim ke email saya aja sini ya. Saya tadi mau nanya enaknya dikirim kemana ya biar Ika juga bisa punya catatan gitu. Oh, Atau udah gini aja biar saya sementara ini dulu ya. Nanti kita bicarakan lagi nih berikutnya ya. iya. Atau nanti bisa saya buatkan Google Drive Pak, yang Oh bisa gitu share ya. bersama. Boleh. Saya kira itu aja lah. Google Drive saja. Oke, Oh iya, Google Drive. Pak. Nanti ya ini kalau kapan buatnya kira-kira Ika? Bisa Oh kapan? bisa Pak, sekarang juga bisa. Nanti saya share. Sekarang dibuat, nanti Iya. dikumpulkan ini. Sekarang ini kan hari Jumat ya. Iya. Jumat. Nanti ngerjakan itu Sabtu. Ya, Hakim saya tanya, Hakim kamu malam mingguan nggak? Wah, kalau saya ada kegiatan Pak tiap malam. Apa itu? Ya saya ada asrama gitu Pak, dan itu ada kegiatan biasanya tiap malam. Tapi mungkin Tiap Sabtu teman-teman yang malam lain itu. Ya enggak gini aja. Kita kumpulkan ini. Ya makanya kan baik Pak. setelah ini habis kuliah itu kuliah MS tuh habis ini Pak Teguh Iya ya. benar Pak. Pak Teguh. Alfa Pak. Pak Lava Pak. Pak Lava. Alfa. Iya. Ya. Jadi nanti gini aja. Ini kan sekarang hari Jumat. Nanti dikumpulkan paling lambat nanti hari Sabtu. Tanggal berapa Sabtu besok itu ya? Tanggal 26 ya? 25 Pak. Sekarang ini apa? 26 Pak, 26 betul Pak. Maaf. 26 bulan 10 September. 2020 kita pukulnya tulisannya kok tadi elek saiki tulisanku ki. Pukul 14 ya. Loh, waduh Pak, saya nggak ada, ini kan istilahnya ini kan, ini nanti akan saya perhitungkan dalam suatu nilai. Ya. Anda mau kerjasama silahkan, tapi yang jelas mengumpulkannya harus dalam bentuk file dan ini. Kalau Anda mau kirim Excel, kirim-kiriman dengan teman itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Tapi menurut saya yang penting itu adalah Anda harus ngerjakan sendiri. Dan Anda kalau misalnya nggak bisa lalu nyontoh temannya yang dicontoh keliru, semuanya keliru. Ini contoh kasus ya ujian kemarin itu ada yang kan ujiannya take home exam, ada yang nyontoh temannya yang keliru, temannya itu salah, dia ikut salah. Ya, jadi di situ aja. Jadi ini menurut saya lebih baik Anda jujur saja, kumpulkan sendiri, tulis tangan juga boleh, lalu di scan itu juga boleh. Mau pakai Excel, menurut saya lebih baik tulis tangan deh. Kalau Excel itu malah nanti jadi susah. Ditulis tangan aja. Tulis tangan, oh ini misalkan leleh, garis netral, tinggi jatuh kemana, dan sebagainya. Jadi yang pertama nanti langkahnya adalah misalkan yang pertama ya epsilon S itu lebih besar dari sehingga di sini nanti Fs itu sama dengan Fi. Ini pembicaraan pertama. Lalu dari sini nanti akan didapatkan keseimbangan CC sama dengan PS. Nanti ketemu A-nya. Jadi misalnya artinya kalau nanti didapat A per beta itu YU ya. A berapa? Di sini kan kita dapatkan dari misalkan A tertentu, jadi A-nya tertentu berapa, lalu beta nanti sama dengan YU itu sama dengan A per beta. Udah biarkan dulu aja A, kita nggak usah ngecek ini dulu. A dengan asumsi bahwa ini leleh, ketemu nilai A nanti dicek, dari sini lalu dicek. Nah, silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan lancar semuanya, ini dikumpulkan nanti ya senang ini. Nanti akan saya perhitungkan dalam penilaian ujian. Saya tidak ada ujian yang ikuti jadwal, tapi ujiannya nanti take home exam di akhir kuliah nanti saya berikan ujiannya. Ya, jadi bisa dikerjakan di rumah, tapi ingat kualitasnya tertentu. Dan nanti mau dikirim kemana Bu Ika? Sudah nemu belum? Google Drive-nya.
ternyata. Udah Pak, Bu Ika mau ganti mau sharing. kalau sharing, nanti saya ini Pak, saya kirim langsung linknya bagaimana? Kemana ke Maksudnya mahasiswa? Iya, karena Ya, kalau boleh. share pun kan belum kelihatan alamatnya mungkin. Nanti saya Oke, ya langsung sudah. share. Jadi nanti dikirimkan ketua kelasnya siapa sini? Ketua kelasnya Nah, saya Pak untuk kelas A. siapa namanya? Saya Adrian. Adrian. J. Oh iya. Adrian gini ya. Nomor J. WA-nya berapa, Mas? 085 Iya, 085 385 385 020 020 761. Kok 761. tua banget. J, Pak. Padahal nomor HP saya tuh cuma ini loh nomornya loh. 08 11 255 201. Tulis rampung ini. Iki akeh banget tekan sakmene. Ya wis rampung. Ya mosok ngeyel ya ndak lah. Adrian ya, di angka ini Iya. ya, nomor ini ya. Nanti saya tulisnya. Tolong Bu Ika dimasukkan ini ya nomornya Adrian, nanti kirim ke lewat Adrian. Nanti kalau ada materi-materi yang tidak bisa saya kirim lewat e-learning, saya kirim lewat Adrian ya. Oh, J. siap. Kemarin pekan lalu sudah saya chat Bapak. Oh iya. Ya sudah Pernah. betul. Oh iya Adrian. J, pernah Pak. Oke. Ya. Oke, sudah. Terima kasih. J. Baik, saya kira kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ini karena memang ya dalam kondisi seperti ini. Harapan saya cuma satu. Mari kita tetap semangat ya. Tetap semangat bahwa optimisme untuk masa depan bahwa engineering itu tetap akan menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan dan kita harus betul menjadi engineer yang hebat. Jangan hanya sekedar lulus tapi tidak memahami esensi sebagai engineer. Sekali lagi saya katakan bahwa engineering is not a science but engineering is a sense. Jadi kita harus bisa membangun masalah kualitas dari kepekaan kita terhadap engineering problem. Ya. Tidak semuanya itu harus disesuaikan dengan komputer ya. Seperti yang lalu itu kemarin Pak Profesor Bambang Suindro itu minta orang ngecek fondasi dengan menggunakan spring pada kedalaman tertentu. Saya dengan cepat saya mengatakan bahwa kedalamannya itu sekian. Kenapa? Itu ada titik inflection point. Ini mungkin perlu saya sampaikan juga untuk Anda semuanya ya. Kalau Anda punya tiang pancang ini ya, tiang pancang seperti ini. Ya, itu. Ini misalnya pile cap gitu ya. Itu nanti dia itu kalau misalnya bergerak, dia itu akan seperti ini nanti. Nah ini adalah titik inflection point ini. Saya pernah menghitung ini itu nilainya 4/7 dari H. Kedalaman tiang pancang. Di sini terjadi jepit maksimum terjadi di situ. Ini untuk Bu Ika juga nanti supaya paham ini ya. Jadi kalau ada kedalaman misalnya 20 meter ya ini mungkin bisa 20 meter oleh 80 bagi 7 kan. 80 bagi 7 ini sekitar mungkin bisa 9 bisa berapa meter. Maksimumnya di situ. Ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri kuliah ini. Selamat siang, selamat bekerja dan sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama.